Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 6, yang mana pada kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari bab 1, yaitu operasi hitung bilangan bulat di latihan 8 ya. Oke ya, jadi mungkin yang masih ketinggalan pembahasan latihan sebelumnya untuk SPS Matematika kelas 6 bisa dicek di playlist ya, di Rivanista itu sudah saya buatkan playlist pembahasan SPS Matematika kelas 6. Oke, langsung saja untuk bab 8 ini. Untuk bab 1 ini yang latihan 8 itu adalah menggunakan sifat asosiatif ya, menggunakan sifat asosiatif. Ayo menalar, ini yang nomor 1, istilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, ini sudah coba saya kerjakan ya, nomor 1 dari A sampai dengan J ya, jadi titik-titiknya sudah sekalian saya isikan. Jadi mungkin sedikit penjelasan. Jadi ini misalnya, jadi sifat asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi dikelompokkan, tujuannya sebenarnya adalah untuk mempermudah dalam perhitungan ya. Dan sifat asosiatif sendiri ini berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Seperti juga untuk sifat komutatif kemarin ya, pertukaran. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Ini ada negatif 15 ditambah negatif 13 ditambah 23. Kalau di soalnya di sini yang dikelompokkan adalah negatif 15 ditambah negatif 13, atau yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ini. Nah, kemudian di jawabannya itu diminta mengisi titik-titik yang ada. Ini sama dengan negatif 15 ditambah berapa, berarti di sini tetap ya negatif 13 ditambah 23. Hasilnya nanti suruh ngisi berapa dan hasil akhirnya berapa. Oke, langsung kita cek pembahasannya sebagai berikut. Oke, jadi untuk yang A ini soalnya ya, negatif 15 ditambah negatif 13 ditambah dengan 23. Nah, setelah kita kelompokkan sama dengan negatif 15. Nah, ini yang kita kelompokkan adalah yang belakang ya, sesuai permintaan di soal, yaitu negatif 13 ditambah 23. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Sama dengan negatif 15 ditambah dengan negatif 13 ditambah 23, itu hasilnya adalah 10. Sehingga negatif 15 ditambah dengan 10 hasilnya adalah negatif 5. Ini untuk yang A. Kemudian kita lanjut untuk yang B. Yang di B itu soalnya adalah 40 ditambah negatif 30 ditambah titik-titik. Lah, titik-titiknya ini hasilnya adalah 56. 56 nya kita lihat dari sebelahnya ya. Sebelahnya itu ada 56. Sedangkan 40 tambah negatif 30 nya sudah ada. Sehingga titik-titiknya kita isi dengan 56. Kemudian setelah itu, karena ini pengelompokannya di sini, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah di sini yang dikasih tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu 40 ditambah dengan negatif 30. 40 ditambah negatif 30 hasilnya adalah 10 ya. Sehingga 10 ditambah 56 hasilnya yaitu 66. Oke. Kemudian kita lanjut untuk yang bagian C. Yang bagian C ini titik-titiknya ada di belakang ya. Jadi ini negatif 20 ditambah 14 ditambah dengan 16. Nah, di sini yang dikelompokkan adalah yang bagian belakang ya. Kalau di soalnya kan yang depan, kita kelompokkan yang bagian belakang. Jadi negatif 27 ditambah 14 tambah 16 ya. 14 tambah 16 itu hasilnya adalah 30. Sehingga negatif 27 ditambah 30 hasilnya adalah 3 ya. Kalau cara perhitungan seperti ini masih kurang jelas, sudah dibahas di materi sebelumnya ya, bisa dicek di
materi matematika SD itu sudah saya jelaskan bagaimana untuk penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian dan juga pembagian bilangan bulat. Caranya seperti apa bisa dicek ya di pembahasan atau di materi matematika SD. Oke, kita lanjut ke bagian D. Yang bagian D itu yang titik-titiknya ada di sini ya. Nah, jadi 35 ditambah negatif 15 ditambah 23 kita dapatkan dari ya, jadi yang belakang yang sudah dikelompokkan itu ada 23 nya, maka tinggal kita isikan saja. Berarti di sini jadinya 35 karena yang diminta dikelompokkan adalah yang bagian depan terlebih dahulu, jadinya adalah 35 ditambah negatif 15 baru ditambahkan dengan 23. 35 ditambah negatif 15 itu hasilnya adalah 20 ditambah 23 hasilnya adalah 43. Bagi yang belum jelas untuk penjumlahan bilangan bulat ya, sekali lagi bisa dicek ya, kalian tuliskan aja di materi matematika SD itu operasi hitung penjumlahan bilangan bulat ya, dicek di situ sudah ada penjelasan videonya. Lanjut ke bagian E. 20 ditambah negatif 70 tambah 49. Ini ya yang dikasih tanda kurung, tapi kita diminta pengelompokannya yang bagian depan. Jadi kita tambahkan dulu 20 ditambah negatif 70, ini sesuai yang ada di soal ya. Kita diminta mengelompokkan yang bagian depan, kemudian baru kita tambahkan 49. Oke, berarti sama dengan negatif 50 ditambah 49. Jadi 20 ditambah negatif 70 itu hasilnya adalah negatif 50. Kita tambahkan dengan 49. Hasilnya adalah negatif 1. Yaitu jawaban untuk yang E. Kita lanjut ke yang bagian F. Sekarang perkalian ya, ini ya, perkalian sifat asosiatif perkalian. 45 kalikan dengan negatif 20 dikali dengan 5. Lah, di sini di soal itu yang dikelompokkan adalah yang bagian belakang ya, yang ini yang bagian belakang terlebih dahulu. Jadinya 45 dikalikan dengan negatif 20 kali 5. Ingat ya, positif kali negatif hasilnya adalah negatif, sehingga negatif 20 kali 5 hasilnya adalah negatif 100. Baru kita kalikan dengan 45. 45 kalikan negatif 100, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Hasilnya adalah negatif 4500. Itu untuk jawaban yang F. Lanjut untuk yang G ya. Ini sama di sini, ini yang dikelompokkan yang di belakang, tetapi kita diminta untuk mengelompokkan angka-angka yang di depan. Jadi 50 kali negatif 20 kali 21 sama dengan, karena diminta yang dikelompokkan yang di depan, maka kita hitung dulu yang depan. 50 kali negatif 20 dikalikan dengan 21. Nah, 50 kali negatif 20, ingat positif kali negatif hasilnya adalah negatif ya. Berarti 50 kali negatif 20 hasilnya adalah negatif. Nah, ini kan tinggal 5 kali 2 10, tinggal kita tempelkan ya. Nolnya tambah 2 berarti nolnya 3. Negatif 1000 baru kita kalikan dengan 21. Hasilnya adalah 21 tambah nolnya 3. Nah, ini positif kali negatif, negatif. Hasilnya adalah negatif 21.000. Itu untuk jawaban yang G. Selanjutnya untuk yang H. Negatif 25 kalikan negatif 40 dikalikan dengan 40. Nah, ini kita diminta mengelompokkan yang depan terlebih dahulu. Berarti negatif 25 dikali dengan negatif 40. Baru kita kalikan 11. Negatif kali negatif apa? Positif 25 kali 4 itu 100. Tinggal kita tambah 01. Jadi hasilnya adalah 1000. 1000 kali 11 hasilnya adalah 11.000. Itu untuk jawaban yang H ya, 11.000. Lanjut kita ke jawaban yang I. Ini ada negatif 20 dikalikan dengan 5 kalikan dengan 32.
Ini diminta untuk pengelompokan yang depan ya. Ya. Oke, berarti negatif 20 kali 5 baru kita kalikan 32 ya. Negatif 20 kali 5 baru kita kalikan dengan 32. Hasilnya adalah negatif 20 dikali 5 negatif 100 baru kalikan 32, hasilnya adalah 3200. Nah, kita lanjut untuk yang terakhir ya, soal nomor 1 yang bagian C. Ini ada negatif 25 kalikan negatif 4 dikalikan kalikan 17 ya. Berarti diminta menghitung yang depan terlebih dahulu. Berarti negatif 25 dikalikan negatif 4, negatif kali negatif positif, 25 kali 4 100, berarti 100 baru kita kalikan 17, hasilnya adalah 1700 lah ya. Ini untuk latihan 8 yang nomor 1 ya. Jadi inti dari sifat asosiatif itu tujuannya adalah untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi kita tidak harus mana yang dikelompokkan depan atau belakang, tujuannya yang penting kalau tingkatannya sama kayak gini ya, perkalian itu kan dari depan sampai belakang itu sama. Jadi boleh kita kerjakan mana yang lebih dulu, yang penting mana yang dikasih kurung ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk bab 1 ya, bab 1 mengenai operasi hitung bilangan bulat latihan 8, yaitu menggunakan sifat asosiatif. Untuk yang nomor 2 mungkin bisa ditunggu ya. Ini sebentar lagi akan kita buatkan pembahasannya ya. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Silahkan untuk pertanyaan ataupun masukannya bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.